Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Raudhatul Jannah, NIM 24860800123. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan dosen yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Judul proposalnya adalah Metode Pembelajaran Akidah Akhlak Inklusif Berbasis Karakter di MI Persatuan Guru Madrasah Kota Cirebon. Latar belakangnya adalah degradasi karakter siswa MI di era digital terlihat dari meningkatnya intoleransi, rendahnya empati sosial, dan lemahnya penghayatan nilai keagamaan. Pada usia 7-12 tahun ini merupakan golden age kedua, yaitu fase krusial pembentukan karakter, sehingga pembelajaran akidah akhlak harus kontekstual dan berbasis pengalaman. Selanjutnya, model hafalan dan ceramah tidak efektif menanamkan nilai-nilai akhlak karena belum menyentuh aspek efektif dan psikomotorik siswa. Pendidikan akidah akhlak inklusif dibutuhkan untuk menjembatani gap antara pengetahuan agama dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di MI PGM Kota Cirebon ini telah menerapkan pendekatan inklusif seperti kelas kolaboratif dan pembiasaan nilai, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Selanjutnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara penguasaan konsep dan perilaku siswa, misalkan dalam praktek kejujuran dan kesopanan sehari-hari. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak inklusif berbasis karakter di MI Persatuan Guru Madrasah Kota Cirebon. Selanjutnya, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembelajaran akidah akhlak inklusif berbasis karakter di MI Persatuan Guru Madrasah? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kontribusi pembelajaran akidah akhlak inklusif berbasis karakter dalam membentuk keteladanan dan sikap karakter siswa di MI Persatuan Guru Madrasah Kota Cirebon. Tujuan penelitiannya adalah pertama, mengembangkan model pembelajaran akidah akhlak yang inklusif dan berbasis karakter di MI Persatuan Guru Madrasah Kota Cirebon. Selanjutnya, meningkatkan keteladanan dan pembentukan karakter siswa melalui implementasi model pembelajaran akidah akhlak inklusif yang adaptif terhadap keberagaman. Kajian teori menurut Dwi tahun 2020 bahwasanya pendidikan akidah akhlak merupakan proses pembinaan iman dan moral berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang menekankan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, menurut Playet 1972, bahwasanya teori perkembangan moral Piaget menyatakan bahwa anak usia MI berada pada tahap konkret operasional sehingga nilai harus diajarkan melalui pengalaman nyata dan pembiasaan. Selanjutnya, menurut Likona, pendidikan karakter bertujuan membentuk pribadi yang berintegritas melalui penanaman nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Model pembelajaran inklusif menurut UNESCO 2009 mengacu pada prinsip kesetaraan akses dan partisipasi aktif seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Nah, menurut Bandura tahun 1977 menekankan pentingnya keteladanan dalam pembelajaran nilai karena anak belajar melalui observasi dan imitasi perilaku yang bermakna.
Selanjutnya, pendekatan konstruktivistik. Memandang siswa sebagai subjek aktif dalam membangun pemahaman nilai melalui interaksi sosial dan kontekstual. Selanjutnya, pembelajaran berbasis karakter perlu diintegrasikan dalam seluruh aktivitas sekolah agar nilai-nilai tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupi dalam budaya institusi. Ini menurut Skep et al. 2004. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kasus. Ini untuk menggali secara mendalam praktik pembelajaran akidah akhlak inklusif berbasis karakter. Lokasi penelitian yang diambil adalah di MI Persatuan Guru Madrasah Kota Cirebon sebagai lokasi utama dengan praktek nyata pembelajaran akidah akhlak. Subjek dan informan yaitu guru akidah akhlak, kepala sekolah, dan siswa-siswi kelas 4 sampai dengan 6. Dipilih secara proporsif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari dokumen kurikulum, RPP, dan catatan pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang digunakan secara triangulatif. Instrumen penelitian, panduan wawancara, lembar observasi, dan format analisis sebagai alat bantu pengumpulan data. Teknik analisis datanya analisis tematik. Teknik keabsahan data, triangulasi sumber, metode, dan waktu dilengkapi dengan member checking dan vulnerability. Pendekatan etis, peneliti menjaga kerahasiaan data, meminta persetujuan informan, lalu menjunjung tinggi etika penelitian kualitatif di ranah pendidikan Islam. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Anjani menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran akidah akhlak dapat meningkatkan sikap empati dan kedisiplinan peserta didik. Sementara itu, studi oleh Latifah menekankan pentingnya pendekatan kontekstual agar nilai-nilai keislaman dapat dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara eksplisit membahas model pembelajaran yang bersifat inklusif. Penelitian oleh Darmawan dan Putri mengkaji pembelajaran akidah akhlak berbasis proyek tetap belum mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam kerangka karakter. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Penelitian terdahulu belum menyentuh integrasi antara pendidikan karakter dan inklusivitas sehingga perlu dikembangkan model baru yang relevan. Selanjutnya, referensi yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut. Demikian presentasi ini. Terima kasih.